Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita meneruskan bab berikutnya yaitu pemasaran ya. Pemasaran kali ini adalah pemasaran untuk kerajinan inspirasi budaya lokal ya. Nah, ada beberapa pendapat ahli ya. Sebenarnya sama saja dengan materi yang waktu semester 1. Tapi saya akan ulas kembali ya, siapa tahu lupa ingatan ya. Jadi tidak ada salahnya kita mengulas kembali materi tentang pemasaran ya sambil mengingat. Ini pendapat ahli ya, menurut beberapa pendapat ahli ya. Ini saya dapatkan dari Wikipedia ya. Pemasaran atau marketing adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukar tawaran yang bernilai bagi klien, pelanggan, mitra, dan masyarakat umum. Nah, menurut Kloter ya mengemukakan definisi pemasaran itu berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi kalau Mas Kotler itu yang namanya pemasaran itu berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan ya oleh manusia dan timbullah keinginan ya sehingga terwujudlah eh, pemasaran ya. Jadi sebenarnya itu adalah keinginan atau kebutuhan dari manusia itu sendiri ya. Kemudian menurut Clanton, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, kalau kita lihat di sini merencanakan, menentukan harga, promosi, distribusi barang, ini bagian dari 4P. Masih ingat ya dengan 4P ya? Ya, ini untuk sekedar mengingat kembali yaitu produk, place, promotion, price. Ini satu kesatuan yang tidak bisa salah satunya dihilangkan, ya. Nah, ini bentuk dari strategi pemasaran. Masih ingat ya, pada semester kemarin 4P itu apa ya? Jadi, ini saling berkesinambungan. Oke ya. Kemudian kita bahas satu-satu ya, walaupun seharusnya ini tinggal buka buku catatan yang lalu, tapi saya jelaskan kembali ya. Produk pertama atau produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu apa sih? Ya, bauran pemasaran itu seluruh rangkaian dari 4P tadi. Ya, kalau bauran pemasaran. Beda dengan bauran produk. Itu seluruh rangkaian produk ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Berbeda ya. Jadi, dari semua 4P, produk ini adalah paling elemental. Nggak mungkin kalau kalian atau menentukan place, promosi, price, ya, tapi tidak punya produk. Itu nonsen. Ya, saya tidak akan membacakan yang sudah tertulis. Kemudian keputusan mengenai bauran produk akan tergantung pada banyak faktor. Salah satunya rancangan. Rancangan produk kamu, fiturnya, nama merek, variasi produk, kualitas, jasa, dan pengemasan. Nah, dari keseluruhan ini, biasanya nih rancangan. Dari rancangan fitur, nama merek, ya, warnanya, itu variasi produk, orang akan mengingatkan akan produk kamu. Misalnya, kopi A, ya, rancangannya, ya, fiturnya, nama mereknya, variasi produknya. Orang itu akan, oh pasti produknya ada ini aja, ini, dan ini. Oh ada kopi campur susu, ada kopi latte, atau ada kopi, nah kualitas ya. Kemudian jasa dan pengemasan. Nah kalau di pengemasan orang akan tahu ya, pengemasan ini harusnya di bab 1 ya, pengemasan. Di dalam pengemasan itu produk kamu orang jadi tahu, oh misalnya kalau bungkusnya warnanya merah, oh itu produk A.
Oh, warna coklat itu produk B. Nah, seperti itu. Jadi dari pengemasan saja orang sudah tahu itu produk kamu, ya. Kemudian kalau dari nama merek, rancangan, fitur, fitur itu bisa misalnya eh, contoh gini, fitur tuh visual ya. Oh, kalau iklan ini berarti itu produk ini. Nah, seperti itu ya, itu untuk produk atau slogan. Nah, itu juga bisa ya. Oh, kalau slogannya itu pasti itu adalah produk A atau produk B. Nah, seperti itu ya. Kemudian place, tempat atau distribusi. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Ya, ini bisa dilihat ya, semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinannya untuk memuaskan pelanggan. Karena misalnya produk kalian ya, itu besar kemungkinannya itu untuk eh, disukai sama masyarakat. Itu kan kamu udah sampai mencapai titik penjualan ya. Semakin besar kemungkinannya untuk memuaskan pelanggan loyalitas merek kamu. Ya, orang tuh makin kenal. Biasanya kalau udah kayak gini udah bertahun-tahun ya. Baru ada varian, baru ada nah tempatnya, nah distribusinya itu jadi yang jangan gini ya, kamu tempatnya misal kamu seperti ini, tempat kamu jual, tempat mendistribusikan barang, itu dari perusahaan kamu, misalnya perusahaan kamu misalnya di kota A. Untuk mencapai kota C, kamu simpan gudangnya di B. Jadi nggak perlu lama untuk mencapai ke perusahaan apa pabrik kamu, perusahaan kamu A dulu. Jadi kedua kelamaan kalau ke C. Nah, itu distribusi pengiriman juga penting. Atau juga tempat orang untuk mengunjungi tempat kamu membeli ya. Karena gini, kalau kamu kelamaan ya untuk pendistribusian barangnya itu produk kamu daya saing itu banyak gitu. Jadi ada namanya gudang ya gitu ya, ada tempat gudang. Nah, kalau di pasar itu beda tempat lagi. Misalnya gini, eh kalau misalnya kita kerajinan berarti objek wisata. Kalau kamu objek wisatanya seperti ada pegunungan, kalau kamu ngambilnya jauh sekali ya itu sungguh sulit ya. Jadi di sini harus tahu juga ya tempat atau tempat eh, yang dijadikan memasarkan produk kamu. Misalnya objek wisata di sekitar mana ya, nggak mungkin ketika orang harus mencapai atas. Kadang-kadang kalau misalnya objek wisatanya misalnya Kawah Putih, kamu jualannya di tempat yang kawah itu nggak mungkin. Orang dengan bau belerang itu nggak akan mau untuk memilih barang di situ karena bau dari belerang tersebut pasti di tempat istirahat atau di tempat eh, terminal kecil yang untuk membawa dari apa sih yang mobil-mobil yang mengangkut ke atas itu ya di situ tempat-tempat untuk kalian memasarkan produk kalian. Nah, seperti itu. Jadi tempat itu juga poin penting ya dalam pemasaran. Berikutnya promosi. Nah, ini bisa kelihatan ya bertujuan untuk melayani dua tujuan. Pertama, memberitahu calon pelanggan tentang produk Anda. Kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh yang objek wisata ya. Eh, biasanya ada orang yang menawarkan udah dari atas, "Oh Ibu, silahkan beli, ini ada misalnya gelang-gelang atau kalung-kalung. Nah kalau Ibu mau beli banyak, ada Bu toko saya di bawah dan banyak lagi. Oh ini cuman seperti ini aja ya modelnya. Oh ada Bu, kalau misalnya mau banyak pilihan ada di bawah Bu. Ini kalau misalnya Ibu beli satu atau beli 5 itu sekian. Nah itu untuk yang kalau di pasar di objek wisata ya. Ya, elemen utama untuk bauran promosi itu periklanan, penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, publisitas, medsos, dan media cetak. Sampai sini paham ya? Sepertinya kalau promosi, kalau kalian
Saya berikan contoh lagi, selain objek wisata itu misalnya promosi seperti ini. Buy one, get one. Atau eh, beli yang pertama diskon 10%. Pembelian kedua diskonnya 35%. Atau membeli produk menjadi diskonnya menjadi 40%. Tapi kalau membeli cuma produknya satu, itu tidak diberikan diskon. Itu bagian juga promosi ya. Atau promosinya bisa, oh beli produk A bisa dapat diskon sekian ribu, ya sekian puluh ribu apabila membeli produk B dengan seharga sekian. Nah, seperti itu. Itu bagian juga dari promosi ya. Kalau macam-macam promosi, jenis-jenisnya kalian bisa cari nanti browsing ya. Dan ini juga nanti promosi akan dipelajari di kelas 11 ya. Kemudian price, harga. Sorry, maaf. Ini ada kesalahan. Price, harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah pendapatan untuk perusahaan. Ya. Nah, keputusan penetapan harga ini harus diambil dengan hati-hati dan benar-benar orang yang ahli ya. Nah, di sini kan kita sebelumnya sudah membahas tentang biaya produksi ya. Semester lalu juga sudah ya biaya produksi. Dan ini tentunya harus menguasai biaya produksi dan BEP ya. Jadi BEP ini uh, break even point di mana produk kalian itu tidak untung, tidak rugi, tidak rugi ya. Ya, tidak untung, tidak rugi ya. Jadi di tengah-tengah. Tapi keseluruhan biaya produksi, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel itu sudah termasuk dalam sini BEP. Ya. Nah, ini kan kita kemarin sudah membahas tentang biaya produksi. Nah, itu biaya produksi macam-macam ya. Ada biaya variabel, ada biaya tetap ya. Biaya tetap yang dikeluarkan itu misalnya harga sewa, kalau kamu masih menyewa kantor atau menyewa pabrik atau menyewa mesin ya, itu kalian produksi tidak produksi itu tetap harus dibayar. Atau kalian punya cicilan bank, kemudian kalau kamu owner ya, atau pekerja tetap, biaya tenaga kerja tetap dengan biaya kerja langsung tuh beda. Kalau biaya kerja langsung itu jatuhnya ke variabel ya. Nah, itu kalau kemudian eh, biaya variabel. Variabel itu ini untuk mengingat kembali ya. Biaya variabel itu bisa listrik ya, kemudian bisa juga biaya tenaga kerja langsung dan macam-macam beban, bahan baku, ya material, bahan baku. Nah, itu eh, yang kadang-kadang mengalami fluktuasi naik turun ya tergantung dari produksi yang kamu buat. Semakin banyak produksinya ya semakin juga banyak bahan baku atau material atau listrik yang dibayar. Nah, itu makanya variabel. Itu biaya variabel itu biaya yang mengalami fluktuasi yaitu naik turun. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi, setelah menentukan biaya produksi, nah inilah baru ditentukan harganya sekian ya. Dan sudah mencapai berapa unitkah untuk mencapai BEP? Misalnya kamu dari 1000 unit, oh ternyata begitu mencapai 300 unit dikalikan harga sekian itu sudah mencapai BEP. Jadi sisanya kan tadi 1000 unit ya. Kalau sudah laku 300 itu perusahaan kamu udah aman ya. Yang keuntungan itu adalah 700 unitnya. Nah, begitu kamu jual itu, nah biasanya misalnya sisanya udah mencapai BEP nih 300 unit udah terjual. Sisa 700 unit nih misalnya di gudang kamu. Oh, untuk mempercepat ya ternyata dari setahun kamu untuk produksi setahun itu kamu menyediakan 1000 unit misalnya. Ya. Dari setahun itu ternyata 300 unit itu sudah laku di bulan keempat. Ya, misalnya Januari, Februari, Maret, April. Di angka 300 unit itu sudah di bulan April. Nah, untuk Mei, Juni, Juli, Agustus, dan sampai Desembernya itu, ya, itu kamu bisa, nah itu promosi, misalnya, oh mau percepatan,
Misalnya, oh ada momen ini, nah kamu ada diskon ini. Nah, itu bisa ya dipromosikan. Biar nanti yang kamu 700 memperoleh keuntungan. Toh kamu sudah tercakupi yang 300 unitnya itu. Ya, jadinya itu nggak masalah. Jadi kamu tinggal menanti yang 700 unitnya saja. Ya, lanjut lagi ya. Sampai sini paham ya? Untuk BEP tadi, nah biaya produksi ya. Tadi sekilas balik. Ya, sebenarnya harusnya di bab sebelumnya itu sudah dijelaskan atau itu biaya produksi dan BEP. Nanti BEP akan dijelaskan lagi di kelas 11 lebih dalam lagi. Ya, sampai sini. Ya, kita ke tujuan pemasaran. Tujuannya apa sih? Ya, ini terfokus untuk 6 hal. Ya, memberikan informasi. Ya, agar masyarakat tahu tentang produk kamu. Nah, itu kalian harus memberikan informasi kepada konsumen. Ya, tentang kelebihan produk kamu, kemudian tentang produk kamu itu untuk apa, ya, kemudian segmentasi pasar di sini harus kamu tahu ya. Apakah produk kamu itu dikhususkan untuk yang bayi, balita, ya, remaja, orang dewasa atau manula. Misalnya kamu di objek wisata menawarkan gelang-gelang, nggak mungkin kamu nawarin sama kakek nenek. Ya bisa juga jadi sih, misalnya kakek neneknya itu untuk oleh-oleh cucunya, itu bisa. Tergantung kamu menawarkan, oh oleh-olehnya Pak, seperti itu ya promosinya ya. Untuk saudara-saudaranya atau gimana, nah itu. Kemudian memahami pasar dan konsumen. Nah, memahami pasar, kamu memasarkannya di mana? Ya, apakah kamu pasarnya pasar yang seperti objek wisata atau di toko souvenir, ya? Dan itu berbeda ya. Kemudian konsumennya, jangan gini. Kalau orang yang misalnya di souvenir, otomatis konsumen yang datang itu seperti apa? Ya, kalau di pasar seperti di objek wisata ya, yang datang itu seperti apa? Nah, itu kamu harus dan kemauan dari konsumen. Dan kamu di sini tidak boleh ketinggalan model, ketinggalan zaman. Nah, itu harus memahami selera pasar tuh seperti apa. Oh, model yang kekinian tuh maunya yang seperti ini, warnanya, bentuknya. Nah, itu harus memahami ya. Kemudian yang ketiga, membentuk produk yang sesuai dengan pasar. Nah, itu tadi ya, berhubungan juga dengan nomor 2 ya. Produk yang sesuai keinginan pasar. Jangan produk yang 5 tahun yang lalu kamu pasarkan sekarang, itu nggak akan laku. Nah, biasanya produk yang seperti ini gini, oh misalnya ada kota A, B, C. Kota A ini adalah, kota A, Kabupaten B, Desa C. Ya, nah biasanya untuk daerah kota itu lebih duluan. Ya, produknya lebih duluan. Nah, begitu produk itu tidak laku, nah kamu harus ini dikirimkan, didistribusikan ke Kabupaten B. Oh, ini pasti kabupaten belum, karena memang mobilitas hidup kita tuh harusnya berurutan ya. Jadi memang seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah tidak laku di B, dilempar ke C. Seperti itu. Ya, itu kalau kalian perhatikan gini. Oh, ternyata untuk di desa C itu lebih ketinggalan zaman dibanding yang kota A. Ya memang seperti itu karena memang jarak untuk pendistribusian barangnya atau tempatnya itu jauh. Jadi urutannya tuh harus seperti itu. Jadi ada untuk lemparan. Ya, jadi barang yang 3 tahun yang lalu ternyata kamu bisa lemparkan ke desa dengan tentunya dengan harga yang sekian. Nah, itu makanya saya bilang pentingnya menentukan titik impas atau menghitung biaya produksi. Nah, itu sangat berhubungan ya. Yang keempat ya, mencapai titik impas ya. Bagaimana caranya? Kemudian tadi udah saya bahas ya di sebelumnya. Kemudian mencapai citra yang ingin dibentuk. Nah, ini penting ya. Kalau kalian membuat produk di perusahaan kalian, usaha kalian, kerajinan kalian, itu harus mencapai citra yang ingin dibentuk. Karena dari citra yang dibentuk inilah, itu testimoni di masyarakat itu, konsumen itu, pembeli itu akan terbentuk, oh saya mau di situ aja, kenapa? Di situ udah bagus,
nggak mengecewakan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu penting. Brand kamu itu, citra kamu itu dari brand kamu itu, merek kamu itu penting di masyarakat. Karena orang sudah tahu, oh dengan harga sekian pun saya puas. Kenapa? Karena memang bagus. Dan dia naik harga pun nggak masalah. Karena memang nyata produknya itu, kualitasnya itu kompeten. Nah, itu makanya setelah citra yang terbentuk, ya, dari produk kamu, terbitlah kepuasan konsumen dari membeli produk kamu. Kalau di sini misalnya kerajinan, ya misalnya, oh, jangan berpikir gini, kalau kamu membuat usaha kerajinan, jangan berpikir bahwa kalau pembeli itu beli di situ, akan tetap stuck di situ. Tidak. Pasti akan kembali lagi. Dia pasti akan membawa saudaranya, atau gimana, kemarin tuh saya belinya di sini tuh. Dia masih ingat tempatnya. Karena melihat dari barang atau produk kamu yang memang selalu tren, tidak ketinggalan zaman. Ya, disitulah makanya itu tujuan pemasaran itu harus terpenuhi dari yang 6 ini. Ya, terakhir adalah kepuasan konsumen. Ketika dia puas, dia akan memesan lagi. Bahkan misalnya gini, oh saya minta ya nomor eh, WA atau nomor atau alamat nanti bisa dikirim ya ke alamat ini kayaknya untuk oleh-oleh atau untuk eh, apa cenderamata atau untuk hal yang lainnya. Nah, itulah eh, tujuan dari pemasaran. Nah, itu tergantung dari strategi pemasaran kamu tadi ya. Sampai sini saya harap paham. Kemudian pemasaran langsung. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Em, ada beberapa menurut berapa pendapat ahli ya, bisa kalian baca. Ya, di sini tidak perlu saya bacakan, tinggal kalian baca, silahkan. Ya, saya akan mendefinisikan ya dari dua pendapat ahli ini saja. Sebenarnya banyak ya, tapi saya mengambilnya hanya dua saja. Jadi ini adalah metode penjualan menggunakan media pemasaran langsung ya tanpa adanya pihak menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli, tawar-menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Kalau yang lihat tawar-menawar transaksi langsung, otomatis jatuhnya kalau misalnya pemasaran langsung tuh seperti apa? Ya, kita ke manfaat dulu deh. Manfaat pemasaran langsung, nyaman, fleksibel. Ya, bagi penjual maupun pembeli itu bisa melihat langsung barangnya, produknya, ya. Kemudian akses dan pilihan produk yang lebih besar. Jadi kalau misalnya maupun penjual maupun pembeli, di situ pembelinya bisa melihat langsung produk-produk kamu. Ya, pilihan produknya macam-macamnya. Ya, interaktif dan segera. Oh iya, kamu bisa menjelaskan secara langsung dan barang itu segera didapat oleh konsumen. Ya. Kemudian manfaat bagi penjual. Ya, ini alat untuk membentukkan hubungan dengan konsumen. Oh iya, langsung kamu ngobrol. Ya, dapat ditentukan waktunya agar mencapai calon pelanggan pada yang saat paling tepat. Biasanya ini kalau kamu di objek wisata, saya kenapa ambilnya objek wisata itu yang paling sering kita temui ya untuk kerajinan. Kemudian menekan biaya dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Oh, misalnya nih, kalau lagi sepi, ya kamu menentukan harganya sekian. Itu sah-sah aja ya. Begitu lagi ramai, ya, itu kamu agak naikkan harganya. Itu memang sudah, kenapa kamu bisa menaikkannya satu, misalnya pada saat musim bukan liburan, ini saya tidak bicara keadaan new normal ya, saya bicara keadaan normal dulu. Ya, ketika kamu berkunjung, ketika bukan musim liburan, bukan hari perayaan, atau bukan hari libur besar, itu biasanya tempat wisata itu sepi. Hanya beberapa aja. Nah, itu kamu biasanya butuh tenaga kerja langsung, seperti saya langsung itu yang kadang dibutuhkannya
banyak, kadang enggak. Nah, itu di kursus ini tuh tidak terlalu banyak, makanya kamu bisa menekan biaya. Nah, begitu kalian musim liburan, ya, long weekend, ya, itu kalian membutuhkan pegawai yang misalnya untuk melayani, nggak mungkin kamu bisa sendiri. Nah, makanya ketika itu kamu agak menaikkan. Kenapa? Karena kan kamu harus membayar si dua pegawai kamu tadi, karyawan kamu tadi. Nah, itu juga menjadi perhitungan untuk saya bilang tadi, balik lagi ke yang biaya produksi. Ya, nggak bisa aja kalau kamu di tempat pasar seperti itu ya, untuk kerajinan, itu bisa saja kamu mengalami fluktuasi. Atau supaya misalnya si toko A, B, C itu pasti dari pemasok yang sama, dari pengrajin yang sama. Kamu pemasoknya gitu ya. Dititipkan di A, di B, di C. Nah, biasanya mereka itu eh, supaya kamu mau ke toko A, toko B, toko C, mau toko D, itu mereka misalnya, oh, untuk ukuran tas sekian, yang kecil, yang besar, semua itu, semua toko itu sama. Ya, itu berarti mereka sudah diorganisir, ya, supaya kemanapun pembeli itu membeli, ya, di tempat jualannya, ya, penjualnya itu dimanapun di toko itu ya sama. Ya, berbeda kalau lepas. Kalau lepas itu tidak di toko, biasanya ya toko A, B, C, bukan di toko ya, tempat A, B, C itu berbeda-beda. Ya, berbeda kalau kamu datang langsung ke tempatnya. Nah, itulah keuntungan untuk pembeli. Ya, jadi nyaman, fleksibel, bisa milih. Nah, itu ya. Paham ya sampai sini ya? Kalau nggak paham nanti eh, kalian boleh japri saya ya, sehingga nanti bertanya. Atau ketika kita bertemu, nanti kalian tanyakan, siapkan pertanyaannya. Kemudian bentuk pemasaran langsung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan menurut pendapat ahli apa itu pemasaran langsung atau direct marketing. Salah satunya adalah personal selling yang tatap muka tadi ya, ketemu langsung. Kemudian direct response. Ya, ini pemasangan iklan tanggapan langsung. Telemarketing. Ini melalui layanan telepon. Ya. Kemudian online marketing ya, ini sekarang yang lagi tren ya, online marketing. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita lihat bentuk selanjutnya. Direct mail, ini biasanya itu tiba-tiba kamu di email kamu dapat promosi dari barang apa aja ya, dari fax atau voicemail. Nah, itu biasanya di email kamu tuh ada ya, promosi apa, brand apa. Nah, itu ditawarkan melalui email ya. Kemudian kadang-kadang ada yang lewat SMS pesan ya. Misalnya, oh, di Facebook A ada promosi misalnya beli ini dengan Coke dengan ada ini jadi 60.000 dengan harga biasa sekian. Nah, itu kadang-kadang kamu di handphone dapat itu termasuk direct mail ya, pemasaran langsung. Kemudian television marketing ya, ini selalu kamu lihat di TV ya. Di TV yang menghasilkan tanggapan langsung. Misalnya ya ini biasanya kamu lihat nih televisi marketing ini menawarkan barang misalnya apa itu langsung ada percakapan di televisi itu, by phone bisa ya. Kemudian katalog marketing, ini ada katalognya ya, ini eh, video elektronik ya disediakan dipresentasikan secara online. Ini biasanya kamu datang ke suatu restoran atau apa itu ada katalog marketingnya itu di elektronik sekarang ada kekinian ya, pakai barcode juga. Oh, saya pengen tahu dong apa aja yang ada di sini. Oh, silahkan bisa dilihat di barcode kami di scan. Nah, itu akan muncul. Nah, itu sekarang kan aplikasi seperti itu ya. Ketika new normal sekarang, jadi meminimalisir untuk biaya pembuatan katalog ya. Kemudian kios marketing. Ya, ini berbasis online
juga modern dengan cara melakukan sebagai mesin penerima dari toko mereka. Ini pasti tahu lah ya. Jadi langsung sambil nunggu, halo ya, ada penerimanya, tunggu silakan, baru kamu dilayani seperti itu. Saya rasa sampai sini juga kalian tahu ya. Kemudian contoh pemasaran langsung, nah ini ya, saya ambil di objek wisata aja ya, karena memang itu yang paling sering dilihat ya sebelum keadaan new normal ini. Nah ini beberapa ada topi ya dari anyaman pandan, juga ada tas ya, kemudian ada tas yang kecil untuk handphone, kemudian ini juga dari kerang-kerangan ya, ada tirai ya. Kemudian untuk lampu-lampu ya, kemudian ini juga ada gantungan kunci ya, gantungan untuk kunci tas, untuk gantungan tas ya, untuk resleting tas atau gantungan kunci ini biasanya untuk oleh-oleh cenderamata. Seperti itu yang saya ambil di inspirasi budaya lokal ya. Kemudian selanjutnya, nah selesai dari sini, ada yang bertanyakan silahkan nanti wapri saya atau japri saya disiapkan pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan. Sorry, ini pemasaran tak langsung dulu ya, maaf. Pemasaran tidak langsung. Tadi ada langsung, pasti ada pemasaran tidak langsung. Sebenarnya sih harusnya ada hanya pemasaran langsung saja, tapi pasti kalau ada pemasaran langsung, pasti ada pemasaran tidak langsung. Merupakan metode penjualan menggunakan saluran media pemasaran secara tidak langsung kepada pembeli atau konsumen. Nah, ini bisa melalui iklan, PR ya, website, blog, media, atau kamu melalui endorse ya, reseller. Nah, itu termasuk pemasaran tidak langsung. Tapi kalau misalnya gimana kalau kamu bisa eh, langsung chat dengan tokonya yang kekinian ya. Sekarang kamu bisa lagi ngechat langsung sama tokonya, bahkan ngobrol langsung. Nah, itu masuk pemasaran langsung. Berbeda kalau kamu misalnya pakai endorse iklan atau website. Nah, itu atau melalui vlogger ya. Itu namanya pemasaran tidak langsung. Ya, cukup dipahami ya antara pemasaran langsung dan tidak langsung. Ini salah satunya media iklan, ya iklan di TV, di radio, itu termasuk pemasaran tidak langsung. Jadi kalian harus paham dulu, pemasaran langsung itu kan tadi langsung tawar-menawar terjadi transaksi di antara penjual dan pembelinya. Berbeda kalau dengan pemasaran tidak langsung, ya. Kemudian media humas atau hubungan masyarakat, ini istilahnya public relation, ya. Ini gunanya untuk memperkenalkan produk kamu kepada konsumen. Ya, kemudian media pemasaran interaktif, media online, bisa Instagram, Facebook, Twitter, kemudian apalagi yang sekarang ya, yang kekinian, atau dari YouTuber ya, saya vlogger, kamu, itu masuk di situ atau itu endorse, sepertinya endorse ya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian, nah ini terakhir, tadi kan pemasarannya keadaannya new normal. Gimana dengan keadaan apabila keadaan COVID-19 ya? Ini lagi marak ya, jelas usaha itu mengalami penurunan ya. Banyak beberapa perusahaan yang sudah gulung tikar atau beberapa pekerjanya sudah dirumahkan. Nah, ini tolong ya pertanyaannya dianalisis oleh kalian. Bagaimana dengan keadaan pandemi kondisi sekarang ini ya? Pemasaran langsung itu kalau misalnya datang ke objek wisata itu kan lebih rentan ya. Dan kebanyakan beberapa objek wisata itu ditutup. Nah, bagaimana ya sikap kalian sebagai pengusaha kerajinan ya dapat menjual produk dan layanan jasa kalian ya? Adakah solusi ya ide kreatif yang inovatif ya yang kekinian sehingga pemasaran apa yang sesuai? Terus kemudian terpenuhikah strategi dari pemasaran P4T, P4 ya salah, P4T, jelaskan dan analisis pemasaran yang sesuai dengan kondisi pandemi. Nah, pengerjaan ini kerjakan ditulis di Word ya, menggunakan Word, diketik boleh ya. Tentunya
Di kertasnya A4 ya, untuk batas atas, bawah, kanan, kiri, itu atas itu 1,5, bawah 1,5, kiri 2, kanan 1,5 sentimeter ya ukurannya. Kemudian paling minimal, karena ini diketik ya, cari info sebanyak-banyaknya itu menggunakan browsing ya. Ini dituntut kreativitas kalian, inovasi kalian, pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap kondisi seperti ini dihubungkan dengan usaha kerajinan inspirasi budaya lokal non-benda menjadi benda. Itu ditulis ya dengan nama file, kelas, nama kalian, kemudian kirim melalui GC, nanti kodenya diberikan guru PKWU kalian. Jadi nanti silakan hubungi gurunya masing-masing untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, sampai di sini saya harapkan semuanya jelas dan paham tentang pemasaran langsung maupun tidak langsung. Tadi beberapa contoh sudah saya berikan. Nah, apabila masih kurang paham, apabila nanti kita ketemu atau tidak sempat pun kalian boleh japri, itu ditanyakan ke guru kalian masing-masing ya, guru PKWU kalian ya. Saya harapkan kalian mengumpulkan tugas ini seminggu setelah pemberian materi. Ya, dikumpulkan berupa file ya, jangan lupa ketentuannya diperhatikan ya. Ini dikerjakan secara individual. Ya, kalian mau secara kelompok, musyawarah dengan Meet atau Zoom dengan teman kalian boleh, tapi tetap pengerjaannya individual. Sampai sini, terima kasih. Ya, saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, ya, paling nggak untuk diri kalian sendiri dulu dan untuk masyarakat juga, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.